Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi mazid wa lakal hamdu sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan proses belajar kita terkait dengan mata kuliah komunikasi bisnis dan kewirausahaan. Salam dan salawat senantiasa kita haturkan ke Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Kita lanjut kepada pembahasan kita pada judul ini, yakni faktor yang mempengaruhi komunikasi. Kita mengingat kembali ada satu video yang sudah berlalu, kita bahas tentang unsur-unsur komunikasi, di mana kita sudah paham bahwa ada 4 unsur utama, kemudian ditambah dengan 3 unsur pelengkap. Nah, 3 unsur pelengkap itu salah satu diantaranya, yaitu unsur kelingkungan. Pada saat itu saya mengatakan bahwa nanti penjelasan terkait dengan unsur lingkungan secara mendalam, maka pada hari ini kita akan mencoba untuk membahasnya secara mendalam. Yang kemudian kita sebut dengan judul faktor yang mempengaruhi komunikasi. Sesungguhnya faktor-faktor ini adalah sebelumnya masuk kategori lingkungan. Di antaranya adalah latar belakang budaya, kemudian ikatan kelompok atau grup, kemudian harapan, kemudian pendidikan, kemudian situasi. Nah, faktor-faktor yang ada dalam lingkungan ini ada 5 ini sesungguhnya terkait dengan kegiatan komunikasi itu bisa dapat mempengaruhi dalam hal misalnya membuat sehingga komunikasi itu secara efektif berjalan dengan baik, juga bisa berdampak atau mempengaruhi sehingga komunikasi itu tidak berjalan dengan baik atau bisa terjadi yang namanya miscommunication. Nah, itu. Ini kata miscommunication ini bermakna bahwa ada aktivitas berkomunikasi tetapi komunikasinya terputus. Tujuan daripada apa yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik sehingga tidak menimbulkan efek apa-apa terhadap pesan-pesan itu, sehingga taruhlah komunikasi itu tidak ada hasilnya, tidak sampai tujuannya. Nah, itulah yang disebut dengan miskomunikasi. Miskomunikasi itu bukan berarti tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi ya, tetap tidak ada komunikasi. Tetapi kalau komunikasi yang sudah ada tetapi tidak tersampai tujuannya dengan baik, maka itu namanya miskomunikasi. Nah, itu tambahan saja. Kemudian kita melanjutkan pembahasan terkait lingkungan dalam hal ini yang berpengaruh terhadap komunikasi. Yang pertama, latar belakang budaya. Kita baca, interpretasi suatu pesan akan terbentuk dari pola pikir seseorang melalui kebiasaannya, sehingga semakin sama latar belakang budaya antar komunikator dengan komunikan, maka komunikasi semakin efektif. Nah, itu. Jadi interpretasi atau sikap menghargai daripada tiap-tiap pembicara atau komunikator dengan yang mendengar atau komunikan itu, ketika mereka berdua memiliki latar belakang budaya yang sama, di mana budaya itu adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan yang secara turun-temurun dari orang tua-tua nenek moyang mereka punya hal yang sama, kemudian melakukan sebagai satu tradisi diturunkan secara turun-temurun kepada masyarakat saat ini misalnya, lalu mereka bergaul bersama-sama tentunya memiliki latar belakang yang sama. Dengan demikian kalau dalam hal berkomunikasi, karena latar belakang yang sama tadi bisa memungkinkan sehingga mereka itu berkomunikasi semakin efektif. Nah, itu. Latar belakang budaya di sini mencakup berbagai macam hal, misalnya bahasanya, kemudian tradisi-tradisi yang lain, misalnya tradisi di daerah-daerah tertentu, latar belakang budaya yang sama, seperti misalnya di Kolaka ini, kemudian di Makassar, di Bugis, di Ambon, di Papua, di Jawa, di Sumatera, di Dayak, kemudian segala macam latar belakang budaya itu yang
yang semakin sama, maka mereka melakukan komunikasi semakin bagus. Orang Jawa dengan orang Jawa berbicara otomatis bagus karena ada bahasa yang sama, punya tradisi, punya norma yang segala macam yang sama, sehingga pembicaraan mereka itu semakin efektif untuk mereka saling menerima dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya latar belakang itu berbeda, maka tentunya itu akan menjadi penghambat dalam berkomunikasi. Itu bisa memungkinkan yang tadi saya katakan miskomunikasi. Bisa ada proses komunikasi, tapi latar belakang menghambat sehingga bisa terjadi miskomunikasi. Nah, itu yang dimaksudkan. Kemudian yang berikutnya adalah ikatan kelompok atau grup. Ya, nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok sangat mempengaruhi cara mengamati pesan. Ya, toh, jadi kita bicara tentang kelompok sebagai salah satu hal yang kelompok atau grup dalam hal ini. Kelompok atau grup dalam hal ini sebagai suatu faktor yang bisa saja mempengaruhi orang berkomunikasi. Bisa bagus komunikasi, tercapai tujuan pesan-pesannya, juga bisa terjadi miskomunikasi karena ada kelompok persoalan terkait dengan kelompok tadi, ikatan kelompok. Nah, di sini maksudnya adalah ikatan kelompok. Nah, kelompok di sini bisa macam-macam. Ada kelompok tradisional, ada kelompok kontemporer, kemudian ada kelompok modern, kelompok yang terbentuk karena mungkin ada latar tadi itu mungkin latar belakang budayanya ataupun kemungkinan karena ada faktor profesional, kesamaan profesi, kemudian kelompok pendidikan, kelompok masyarakat tertentu yang mereka ada ikatan-ikatan di mana di dalamnya itu ada semacam kode-kode etik yang mereka sepakati untuk mereka gunakan dalam berpesan atau berkomunikasi, menyampaikan pesan itu. Ya toh. Nah, misalnya organisasi modern, mereka memiliki identitas tertentu dalam organisasi mereka, misalnya dari uniform, cara berpakaian, cara menyelam, kemudian punya komunikasi menggunakan misalnya surat menyurat, ada surat yang lengkap mulai daripada kopnya, kemudian nomornya dan seterusnya, kode-kode yang berlaku di dalam sebuah organisasi sebagai kode yang mengikat mereka menggunakan dalam proses komunikasi itu, sehingga komunikasi itu lancar. Nah, berbeda kalau misalnya komunikasi terjadi antar orang yang tidak memiliki ikatan kelompok apa-apa, maka tentunya itu bisa akan berpengaruh terhadap pesan yang disampaikan tadi, bisa saja kayak begitu. Apalagi ikatan kelompok ini di dalamnya ada hierarki, struktur, ada atasan, ada bawahan, ada bidang-bidang, kemudian di dalam kelompok kecil, kelompok besar, tim teamwork dan seterusnya dalam sebuah organisasi itu memungkinkan komunikasi itu bisa lancar. Apalagi sifatnya misalnya adalah take and give, begitu dia bicara maka segera harus dikembalikan maksud permintaan dia. Take and give, saya berbicara secara interaktif begitu, secara interaktif saling memberikan pesan. Nah, itu. Kemudian yang berikut adalah harapan. Harapan mempengaruhi penerimaan pesan sehingga dapat menerima pesan. Harapan mempengaruhi penerimaan pesan sehingga dapat menerima pesan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu. Jadi satu faktor yang membuat komunikasi itu bisa berlangsung dengan lancar dan sampai kepada tujuan adalah di dalamnya itu mereka saling memiliki harapan, apakah komunikator ataupun yang komunikan. Ya toh, dalam segala hal, dalam urusan sehari-hari, kemudian berkantor, kemudian bermasyarakat, sampai urusan yang paling besar, kita berkomunikasi dengan orang itu kan ada harapan sesuatu yang kita dapatkan. Saya menjanjikan Anda untuk memberikan uang 20 juta. Anda mendengar itu pasti akan tertarik karena ada harapan untuk mendapatkan 20 juta dari saya pasti akan Anda kejar-kejar saya untuk melakukan komunikasi secara kontinu sehingga harapan tadi akan tersampai. Nah, begitu. Kita melaksanakan apa saja yang diperintahkan dari atasan kita, dari pemerintah kita, dari kelompok kita, seterusnya kan ada harapan di dalam itu. Kita di dalam sebuah organisasi, kita membangun komunikasi dengan teamwork kita, tim kerja kita, seterusnya karena ada harapan di dalam, yaitu tujuan kita bergabung di situ untuk misalnya mendapatkan kesejahteraan dan seterusnya. Ya toh, dan seterusnya itu. Jadi harapan. Nah, ada juga kalau harapan tidak tersampai dengan baik, maka bisa memungkinkan komunikasi itu jadi miscommunication namanya. Nah, harapan-harapan palsu, ya PHP itu, PHP seseorang yang berbicara tanpa bukti, tanpa fakta, kemudian berlalu begitu saja sehingga orang lain dulu harap-harap sampai habis tahun 0 selesai, datang lagi tahun 1 sampai 10 tahun, nah tidak ada buktinya, ya berarti itu namanya PHP. Nah, berarti komunikasi tidak lancar, memberi harapan palsu.
Nah, kemudian pendidikan. Semakin tinggi pendidikan akan semakin kompleks sudut pandang dalam menyikapi isi pesan yang disampaikan. Nah, ini dari faktor pendidikan. Unsur pendidikan itu bisa memungkinkan orang berkomunikasi itu bisa lancar. Orang yang sama derajat dalam hal pendidikan, misalnya seorang doktoral dengan seorang sarjana, seorang profesor, mereka dalam berkomunikasi tentunya pemahaman-pemahaman mereka tentang misalnya dari sistem menggunakan diksi, kata-kata, istilah-istilah yang populer, ilmiah, dan seterusnya, semakin mereka berbicara, konsep-konsep yang mereka gunakan itu semakin luas. Nah, begitu. Begitu pula yang level pendidikannya misalnya setara SMP, SMA, bahkan yang tidak kuliah, tidak sekolah sekalipun, kalau misalnya berkomunikasi antar sesama mereka, ya mungkin nyampe, mungkin nyambung, mungkin berjalan dengan baik apa yang ada di isi kepala mereka, kemudian mereka sampaikan karena kebetulan sama-sama sederajat pendidikan, ya nyampe-nyampe saja. Nah, sehingga komunikasi itu bisa tersampaikan dengan baik, bisa lancar, bisa terjadi pencapaian tujuan dalam negosiasi. Nah, berbeda kalau misalnya orang yang berbeda pendidikan, satu orang profesor atau seorang doktor sedang berbicara dengan orang yang tidak pernah kuliah atau tidak pernah sekolah, tentunya yang mereka berdua saling hati-hati berbicara. Ya, seorang yang tidak pernah sekolah berbicara dengan orang yang tinggi pendidikannya, dia akan hati-hati berbicara bagaimana cara untuk menyampaikan pesannya kepada yang lawan bicaranya dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, bagaimana menjelaskan sesuatu dari sudut pandang seorang profesor kepada orang yang bukan berpendidikan, tentunya harus mencari diksi kata-kata yang gampang untuk dimengerti. Ya, itu jadi bisa menjadi penghambat. Nah, penghambat dalam komunikasi. Nah, dalam hal ini yang menggunakan bahasa yang tepat supaya dapat dimengerti. Nah, ini adalah faktor pendidikan. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan situasi. Nah, ini banyak. Situasi ini terkait dengan faktor ekologis, kemudian rangsang dan arsitek penataan ruangan, kemudian faktor temporal, misalnya keadaan emosi, kemudian suasana perilaku, misalnya cara berpakaian dan cara berbicara, kemudian teknologi, kemudian faktor sosial mencakup sistem peran struktural, sosial, dan karakteristik sosial individu, kemudian lingkungan psikososial, yaitu persepsi seseorang terhadap lingkungannya, kemudian stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. Agak cepat ini ya, tapi coba saya uraikan mulai dari satu-satu dari atas. Tentang situasi sebagai salah satu faktor yang ikut mempengaruhi sebuah komunikasi. Yang masuk dalam kategori situasi di sini misalnya, pertama faktor ekologis, dalam hal ini misalnya iklim atau kondisi alam. Ya, toh kita mengambil contoh yang kondisi alam misalnya, ada pantai, ada kota, ada kampung, ada gunung, ada desa, ada pedalaman, ada tengah laut. Nah, itu kondisi alam itu mempengaruhi. Orang yang tinggal di pantai setiap hari berhadapan dengan misalnya situasi berderu, ombak memecah pantai yang begitu suaranya menggema, dengan demikian akan mempengaruhi cara menyampaikan pesan dari telinga ke telinga, dari mulut ke telinga. Dengan demikian orang di pantai harus menyesuaikan bunyi deru daripada bunyi ombak itu, nadanya harus tinggi-tinggi. Berbeda kalau misalnya orang yang tinggal di pedalaman, tanpa ada suara deru apa-apa, tenang, hening, dan seterusnya, orang berbisik-bisik di tetangga bisa dapat didengar, bisikan-bisikan tetangga bisa dapat didengar. Nah, itu berbeda. Atau orang di kota dengan hiruk pikuk keramaian, kemudian segala macam, itu mempengaruhi orang berkomunikasi. Di desa adem ayem saja orang berkomunikasi tanpa pengaruh macam-macam. Di sana jauh dari segala macam hiburan dan seterusnya. Itu. Nah, faktor iklim, musim hujan, musim dingin, musim panas, musim kemarau, musim macam-macam, musim-musim. Iklim itu iklim pancaroba, iklim musim kabut dan seterusnya, ya iklim duhon dan seterusnya, itu mempengaruhi orang berkomunikasi. Kemudian berikut adalah situasi terkait dengan misalnya rancang dan struktur daripada penataan ruangan. Nah, ini kalau misalnya dalam sebuah gedung atau suatu ruangan, di dalam ruangan itu berkantor orang-orang, kemudian ada sekat-sekat, ada ruangan A, ruangan B, ada ruangannya pimpinan, ruangannya staf dan seterusnya. Apalagi kalau kantornya itu beberapa lantai, ada lantai 1, 2, 3 seterusnya, perusahaan yang besar. Dengan demikian itu akan menghambat atau mempengaruhi proses komunikasi itu. Tentunya harus mencari jalan keluarnya bagaimana. Misalnya memasang telepon jaringan internal, sistem hunting,
dari satu ruangan ke ruangan menggunakan pesawat inter inter ruangan, pesawat telepon antar ruangan. Seperti misalnya di hotel-hotel, di setiap kamar-kamar itu dipasang pasang pesawat telepon yang bisa berkomunikasi antara seorang tamu dengan penjaga hotel itu, apa disebut itu, respons ya. Kemudian yang berikut adalah temporal, misalnya keadaan emosi. Nah, ini salah satu situasi yang dapat mempengaruhi orang berkomunikasi. Keadaan temporal, naik turunnya emosi seseorang, keadaan emosi seseorang. Ya, toh emosi bisa naik tinggi, emosi positif, negatif, dan seterusnya. Sesungguhnya emosi itu berasal daripada suasana hati yang ketika misalnya dia bergembira, atau misalnya dia marah, atau misalnya dia lebay, emosinya itu bisa dapat diatur sedemikian rupa, itu bisa mempengaruhi orang berkomunikasi. Jangan coba-coba Anda berbicara dengan orang sedang marah, emosi suasana hatinya dalam keadaan marah, apalagi marah level tinggi, yaitu marahnya lama baru hilang. Cepat-cepat orangnya marah, tapi marahnya begitu lama sekali baru hilang. Ya toh? Ada orang marah begitu marah sebentar langsung hilang, artinya cepat marah cepat hilang juga marahnya. Ada orang lama sekali baru marah, tetapi begitu marah lama sekali lagi baru hilang, lama baru marah tapi sekali marah bertahun baru hilang. Nah, kalau saya lama sekali baru saya marah, tapi begitu saya marah cepat selesai marah saya. Itu marah yang keempat, yaitu lambat marah dan cepat hilang marah saya. Itu orang bisa berkomunikasi dengan saya dengan baik. Kemudian suasana perilaku, misalnya cara berpakaian dan cara berbicara. Nah, ini suasana perilaku seseorang itu bisa dapat mempengaruhi dalam proses berkomunikasi. Yaitu cara berpakaian. Yaitu misalnya Anda seorang masyarakat biasa berhadapan dengan orang yang memiliki kedudukan, misalnya seorang CEO, seorang pimpinan, seorang eksekutif yang ada pada suasana berpakaian rapi, pakai dasi, sepatu necis, segala macam. Lalu kita punya kepentingan di situ, kita ke situ harus menyesuaikan diri dengan pakaian yang rapi seperti dia, lalu kita bisa berkomunikasi. Tidak bisa kita datang berhadapan dengan pakaian-pakaian biasa hari-hari, compang-camping yang tidak rapi dan seterusnya, sementara dia dalam suasana rapi. Nah, itu bisa mempengaruhi. Itu masuk dalam kategori perilaku dan biasanya itu ada dalam sebuah organisasi. Kemudian cara berbicara, bagaimana caranya kita menyampaikan pesan itu, mulai daripada kata-kata pembuka. Ya toh kita menyampaikan kata-kata diksi-diksi yang memang dapat dimengerti secara sopan santun kepada orang-orang itu. Ya toh mulai daripada menghargai dia, menghormati dia, kemudian secara perlahan memberikan sharing terhadap pikiran-pikiran kita untuk dia kita hendaknya kita bertanya tentang pendapat dia, itu artinya kita menghargai dia. Apa yang kita sampaikan, kemudian dia memberikan pendapat seterusnya, sampai kepada terakhir kita membuat closing statement atau penutupan pembicaraan dengan sopan santun lagi, dengan mengucapkan banyak terima kasih dan seterusnya. Itu cara-cara kita berbicara, apakah dengan konsumen kita, dengan teman kita, dengan sejawat kita, dengan siapa saja yang kita berbicara, itu dengan pertama perilaku, kemudian cara berbicara kita. Kemudian teknologi ya, ini hal yang tidak perlu lagi banyak kita jelaskan, karena hari-harinya kita ini teknologi ini yang sangat mempengaruhi proses komunikasi kita, ya toh. Nah, dalam hal ini bisa mendukung juga bisa menghalangi. Mendukung misalnya teknologi itu dalam keadaan standby, ya toh, misalnya dari HP ke HP, ada jaringan, dia punya HP, saya punya HP, ada pulsanya dia, saya ada pulsa, kemudian ada jaringan, saya ada jaringan, kemudian dia dalam keadaan on, saya juga dalam keadaan on, bisa komunikasi berlancar. Tapi bisa teknologi itu mengganggu komunikasi ketika misalnya HP tadi itu, umpamanya HP kita itu saling tidak standby, ya, tiba-tiba kita telepon, apa yang dia bilang, ya nomor yang Anda tuju terbuat dari kayu, begitu, nomor yang Anda tuju di luar jangkauan dan seterusnya, itu bisa mengganggu proses komunikasi kita. Nah, begitu. Nah, tapi teknologi di sini bukan hanya hardware-nya seperti HP dan laptop ataupun komputer dan seterusnya, tapi software-nya itu terdiri dari berbagai macam fitur-fitur yang sudah berkembang biak setiap saat dari waktu ke waktu, yaitu ada Facebook, ada segala macam seterusnya. Kemudian faktor sosial mencakup sistem peran, struktur sosial dan karakteristik sosial individu. Nah, ini salah satu situasi dalam hal ini lingkungan
terkait dengan memberikan input atau berpengaruh terhadap komunikasi. Faktor sosial, mencakup sistem peran. Ya, dalam kehidupan sosial itu ada orang yang memiliki peran yang sangat penting, yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini harus diperhatikan, misalnya ketua adat, kemudian kepala adat, kepala marga, kemudian ketua karantina, kemudian tokoh pemuda, dan seterusnya. Mereka punya peranan, pengurus masjid, kemudian itu masing-masing punya peran-peran jabatan sosial itu akan mempengaruhi orang berkomunikasi. Saya berbicara tentang urusan masjid, tidak mungkin saya berbicara dengan seorang tokoh pemuda. Begitu pula saya berbicara masalah kepemudaan, tidak mungkin saya berbicara dengan seorang tokoh masyarakat. Nah, masing-masing peran itu mempengaruhi apa yang nanti kita berbicara, menyampaikan komunikasi itu. Saluran komunikasi dalam hal ini, orang-orang yang diajak untuk kita berbicara itu harus tepat. Nah, sesuai dengan apa yang nanti kita sampaikan. Kemudian struktur sosial. Nah, struktur sosial itu seperti misalnya dalam kehidupan daerah-daerah tertentu ada strata-strata sosial, itu ada level bawah atas sedikit, kemudian ada menengahnya, kemudian atas sekali, kemudian seterusnya ada raja-raja, kemudian dengan segala macam dayang-dayangnya, kemudian semua itu level-level dalam struktur itu. Misalnya di daerah-daerah tertentu ada kelompok yang dianggap kelompok yang paling berkuasa, kemudian kelompok tuan tanah, kemudian kelompok pemilik lahan A, lahan B, kemudian kelompok yang dianggap orang-orang yang dihormati, kemudian kelompok-kelompok yang menguasai, kelompok-kelompok yang cukup mereka hanya disuruh-suruh saja. Nah, itu ada di daerah-daerah tertentu banyak sekali. Nah, saya punya daerah ada strata-strata seperti itu, tapi tidak bisa saya jelaskan. Oke, itu mempengaruhi orang berkomunikasi. Komunikasi bisa lancar karena faktor sosial. Kemudian yang berikut adalah karakteristik sosial individu. Nah, karakteristik sosial individu dalam hal ini adalah individu seseorang yang ada dalam sebuah kelompok yang terpatri pada dirinya norma-norma daripada sebuah tradisi itu pada dirinya telah memberikan semacam karakteristik tersendiri pada orang itu, sehingga dalam berbicara, berkomunikasi, dia menuruti sopan santun atau tata krama ataupun norma-norma yang berlaku di situ. Nah, itu karakteristik sosial individu. Nah, kemudian berikut lingkungan psikososial, yang yaitu persepsi seseorang terhadap lingkungannya. Nah, itu adalah satu pemahaman bahwa dalam hal orang berkomunikasi, pribadi seseorang bisa menganggap satu kelompok itu sudah dianggap konsepsinya seperti begini. Misalnya persepsi dia bahwa ini kelompok berpendidikan, ini kelompok petani, ini adalah kelompok nelayan, ini adalah kelompok masyarakat marginal, ini kelompok ini, dan seterusnya, yang menurut persepsi seseorang itu secara psikologis mempengaruhi dirinya, bahwa dalam proses komunikasinya dia memperhatikan latar belakang kelompok-kelompok itu, lingkungan psikologis itu, misalnya kelompok anak-anak, kelompok ibu-ibu, kelompok orang dewasa, kelompok remaja, kelompok perempuan, kelompok remaja laki-laki, kelompok macam-macam. Kelompok-kelompok itu menjadi hal yang mempengaruhi secara psikologis terhadap seseorang yang ingin melakukan komunikasi tadi. Ya toh, dia berbicara dengan cewek-cewek tidak mungkin sama miripnya dengan dia berbicara dengan ibu-ibu, begitu pula bapak-bapak dengan remaja-remaja ataupun anak-anak dengan dewasa. Beda. Nah, itu akan memberikan pengaruh terhadap orang berkomunikasi. Ya toh? Kemudian stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. Ini stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. Maksudnya kalau dalam sebuah organisasi, orang-orang yang bekerja dalam sebuah organisasi itu akan mendapatkan kompensasi, misalnya akan mendapatkan jaminan kehidupan, kesejahteraan, mendapatkan gaji, mendapatkan kedudukan, mendapat jabatan, dan seterusnya. Ketika mereka itu sudah mendapatkan apa yang saya sebutkan tadi, gaji dan seterusnya, maka seterusnya dia itu bersedia untuk diatur oleh misalnya pimpinan dia, secara apakah pimpinan langsung kah, pimpinan tidak langsung kah, bisa mengatur dia karena dia sudah distimuli dengan apa yang diinginkan semua, yaitu berupa misalnya gaji yang cukup, tunjangan yang cukup, motor dinas, rumah dinas, perjalanan dinas, istri dinas, dan seterusnya sudah mencukupi sehingga bisa diatur karena dia sudah menggantungkan hidup sama perusahaan itu sudah terstimulasi.
sudah stimuli, sudah termotivasi, sehingga apa yang kita sampaikan pasti dia terima dengan melaksanakan dengan baik. Dengan demikian komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, begitu. Oke, itu adalah penjelasan yang tadi adalah penjelasan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Ada beberapa tadi. Yang pertama adalah latar belakang budaya, kemudian kita jelaskan ikatan kelompok atau grup, kemudian kita jelaskan harapan, kemudian faktor pendidikan, lalu terakhir adalah situasi dengan sekian banyak subtopik yang sudah kita bahas. Lalu sekarang ya yang terakhir ini, yang terakhir dalam rangka kuliah kita, yaitu hambatan komunikasi dan cara mengatasinya. Nah, ini proses-proses komunikasi yang kita jalankan tentunya selain yang kita bahas tadi, atau punya beberapa video lalu terkait dengan unsur-unsur komunikasi yang harus diperhatikan, maka kadang-kadang dalam orang berkomunikasi itu tentunya ada hambatan-hambatan yang dihadapinya. Di sini secara teoritis disebutkan ada 3 macam. Kemudian sekaligus kita tawarkan atau kita bahas terkait dengan bagaimana cara mengatasinya atau mengatasi hambatan komunikasi itu. Nah, coba kita lihat satu dulu. Yang pertama, hambatan komunikasi. Ada hambatan teknis, ada hambatan semantik, dan hambatan manusiawi. Ya, hambatan teknis, hambatan komunikasi berupa hambatan teknis, ya terutama itu tergantung kepada saluran komunikasinya itu. Saluran komunikasi seperti yang kita jelaskan tadi, teknologinya, medianya, kalau terganggu salurannya, itu akan menghambat proses komunikasi. Mungkin juga tergantung, termasuk dalam hal ini adalah pribadi daripada orang yang berkomunikasi itu. Mungkin dalam hal ini punya kemampuan berbicara, kemampuan mendengar, kemampuan menulis, dan kemampuan membaca itu kurang. Dengan demikian maka akan mempengaruhi. Jadi secara teknis itu teknis. Kemudian hambatan yang berikut adalah semantik. Nah, ini hambatan semantik ini adalah satu hambatan yang menyebabkan sebuah komunikasi itu bisa tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan atau menimbulkan miscommunication. Semantik. Nah, semantik ini dari sesuai unsur bahasa. Nah, perbedaan diksi, perbedaan kata dan dialek dan dialek pada setiap lokasi, tempat atau daerah-daerah itu akan membuat orang berkomunikasi itu terhambat. Ya toh, misalnya ini ada logat-logat ataupun dialek-dialek dari satu daerah dengan daerah lain di Indonesia. Sama-sama bahasa Indonesia tetapi memiliki dialek yang berbeda-beda. Ya toh, ya kalau kita bicara bahasa daerahnya sudah lain bahasanya terkait dengan budaya, tetapi kalau bahasanya sama seperti semua kita menggunakan bahasa Indonesia, tetapi daerah A atau taruhlah daerah Sumatera, kemudian Jawa saja sekian banyak terpilah-pilah lagi, kemudian di Sulawesi terpilah-pilah lagi, bahkan seluruh Indonesia itu masing-masing menggunakan bahasa Indonesia tetapi punya dialek yang berbeda-beda. Dialek orang Papua berbeda dengan dialek orang Jawa, dialek orang Ambon berbeda dengan dialek orang Makassar. Kalau Makassar dengan Kendari sama-sama mungkin punya dialek yang sama. Kemudian selain dialek dialeknya itu sudah ada nampak beda, baru kemudian ada lagi yang namanya idialek. Idialek itu artinya ada istilah-istilah tertentu yang digunakan pada tiap-tiap daerah dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Misalnya di Papua atau di Maluku ada beta, ada Kamorang, ada seng, ada macam-macam, itu mereka menganggap bahasa Indonesia. Kemudian di Kendari atau di Makassar ada Pale, ada Adami, kemudian jadi seterusnya itu kata-kata itu adalah kata-kata dialek yang ada pada setiap daerah. Nah, kemudian di Jawa lo, gue, kemudian ngapain, kemudian sampaian, kemudian seterusnya itu ada dialek yang ada pada setiap daerah, yang ketika kalau orang menggunakan dalam berkomunikasi tentunya bisa akan memberikan hambatan-hambatan, menghambat orang berkomunikasi. Yaitu yang paling nampak seperti misalnya setiap orang di Indonesia pasti akan datang di Jawa, di Jakarta dalam hal ini. Di sana di Jakarta kita menemukan orang berbicara dengan dialek ke Jakarta, lo, gue, ngapain, apa itu kita akan
canggung untuk mengikutinya. Kita harus menyesuaikan sekian lama baru kita bisa ikuti. Nah, kemudian hambatan yang berikut adalah hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi, ya, komunikasi bisa terhambat karena faktor manusiawi tadi itu, dari sisi pendidikan, dari sisi pengetahuan, dari sisi mungkin faktor bawaan secara genetik, kemudian secara genetik itu ya misalnya ada gangguan panca inderanya, dia tidak bisa berbicara, kemudian IQ-nya turun, kemudian berbagai macam hal-hal yang terkait dengan dirinya atau manusianya itu yang kita sebut sebagai manusiawi itu bisa menyumbang atau memberikan menghambat proses komunikasi itu sendiri. Oke, itu adalah 3 hambatan komunikasi terkait dengan teknis, kemudian semantik, kemudian manusiawi. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Di bawah ini ada 3 lagi mengatasi hambatan komunikasi. Tentunya hambatan komunikasi yang di atas itu menjadi acuan dalam rangka membahas yang terkait dengan mengatasi hambatan. Artinya pemecahannya di bawah ini, mengatasinya di bawah ini berdasarkan hambatan di atas. Pertama, pendekatan terpusat pada penerima. Nah, pendekatan terpusat pada penerima itu maksudnya supaya menghilangi yang namanya gangguan-gangguan teknis, maka kita berpikir tentang penerima itu bagaimana caranya kita menyampaikan pesan itu, apakah kita datang sendiri menggunakan saluran mana yang tepat dan seterusnya, kita datang menyampaikan pesan-pesan itu supaya dia efektif sampai ke sana. Itu pendapatan terpusat. Terpusat di sini maksudnya pusat lokasi bukan, tapi orangnya itu. Manusia-manusia yang kita ajak berbicara itu perlu harus kita pahami keberadaan mereka dari berbagai macam persoalan untuk maaf saya tersampai. Kemudian berikut komunikasi dengan situasi terbuka. Nah, itu terkait dengan hambatan semantik tadi dari sisi bahasa. Supaya jangan terjadi miskomunikasi karena gaya bahasa dialek ataupun dialek logat-logat yang berbeda-beda itu, supaya jangan menjadi penghambat, maka alangkah bagusnya gunakan saja secara terbuka bahasa Indonesia yang umum, yang tepat. Ya, seperti contoh misalnya sekarang saya menjelaskan tentang mata kuliah ini, saya tidak menggunakan dialek ataupun dialek tertentu, tapi saya menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, itu menyelesaikan masalah. Di mana saja kayak begitu ketemu orang, kalau misalnya, jadi sebenarnya yang terbuka di sini dalam artian lihat dulu orangnya, misalnya orang Telaki ketemu orang Telaki, ya orang Telaki bicara bahasa Telaki saja, terbuka buat mereka berdua. Begitu pula orang misalnya orang Ambon dengan orang Ambon ketemu, ya bicara saja bahasa Ambonnya, mereka saling terbuka, saling paham supaya lancar. Nah, kayak begitu. Tapi kalau misalnya berbeda suku, alangkah bagusnya bahasa yang lebih mendekatkan mereka saling mengerti cepat, yaitu misalnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti. Kemudian berikut, melakukan komunikasi dengan etis. Itu. Tadi itu faktor manusia, walaupun di sana ada hambatan-hambatan berbagai macam kekurangan yang ada pada orang yang kita ajak berbicara itu, tapi kalau kita hadir dengan memberikan yang lebih etis, lebih sopan, lebih santun, kemudian kita menyampaikan kata-kata itu dengan hormat, dengan menghargai mereka dan seterusnya, tentunya faktor hambatan tadi itu manusiawi, yang misalnya mereka itu misalnya kurang dari sisi faktor fisiknya ataupun panca inderanya, ya kita jangan lihat dari sisi lemahnya itu, kita melihat sisi unggulannya, lalu kita dekati mereka, ada kelebihan-kelebihan yang mereka miliki, ya itu lebih bagus kita jadikan sebagai poin penting untuk kita membangun komunikasi dengan mereka. Oke. Nah, ini kesimpulan daripada pembahasan materi yang pernah saya sampaikan melalui Google Class ini sampai kepada ini. Ya. Tapi sebelum kesimpulan ini, kemungkinan ada satu materi lagi saya kirimkan. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, berikut ini saya akan sampaikan, maksudnya video yang berikutnya nanti saya sampaikan tentang pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab. Oke, kita bahas kesimpulan. Komunikasi merupakan bagian yang sangat penting, tidak ada seorang pun dalam keseharian tugasnya tanpa berkomunikasi. Nah, itu. Jadi, berkomunikasi apakah menggunakan bahasa, lisan, tulisan, kode, syarat-syarat dan seterusnya, itu adalah penting setiap hari. Hidup ini adalah manusia ini adalah makhluk sosial, zone politician, saling kita
berinteraksi satu sama lain, maka dengan demikian komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian seberapa jauh proses perkomunikasi itu berhasil dengan baik sangat ditentukan oleh kondisi dan perilaku pengirim gagasan atau pesan. Nah itu, jadi tujuan-tujuan yang dicapai daripada pesan-pesan yang kita sampaikan itu sebenarnya ditentukan oleh kita sendiri sebagai komunikator yang menyampaikan pikiran pesan kita. Bagaimana caranya, itu yang sudah kita bahas semua. Kemudian komunikasi merupakan faktor yang penting dalam upaya mencapai tujuan suatu organisasi bisnis. Nah itu, dalam sebuah organisasi bisnis, orang berkomunikasi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Di dalam organisasi itu harus saling terbuka, saling memberikan, interaktif, saling menyambut, saling macam-macam. Maka kemudian komunikasi itu berjalan dalam sebuah organisasi menjadi suatu faktor yang sangat menentukan orang berkomunikasi itu. Kemudian komunikasi akan efektif apabila terjadi pemahaman yang sama dan merangsang pihak lain untuk berpikir atau melakukan sesuatu. Nah, jadi kesimpulan yang berikut ini adalah bahwa komunikasi itu dia berhasil ketika dia secara efektif sampai kepada orang lain pesan-pesan itu, dan orang itu menimbulkan rangsangan untuk dia berubah, atau karakteristiknya dia berubah, atau apakah ada umpan balik ataupun efek. Nah itu yang sudah kita jelaskan, beda umpan balik dengan efek. Oke, nah ini adalah beberapa kesimpulan 4 poin terhadap apa yang kita jelaskan dari video pertama, mulai dari pertemuan kita di kelas dulu sebelum libur sampai tadi. Itu adalah penjelasan yang kita simpulkan pada kesimpulan ini. Oke, dengan demikian berakhir kuliah kita untuk mata kuliah komunikasi bisnis. Tapi ada satu materi lagi, yaitu tentang komunikasi internal. Kalau saya ada kesempatan, saya buat dari video, saya kirim buat Anda untuk Anda pelajari. Dan memang saya akan bikin itu untuk ke kelas berikutnya lagi. Saya menyampaikan banyak terima kasih, mohon maaf atas segala sesuatu yang saya lakukan ketika tidak sesuai dengan tidak tepat. Maka dari sini saya mengharapkan permohonan maaf dari saudara-saudara sekalian. Kebetulan hari ini adalah hari puasa juga, puasa pertama di bulan puasa ini. Ya kita berharap pertama puasa kita sampai akhir dengan baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kasus virus corona segera diakhiri, lalu kita akan ketemu kembali di lain waktu. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan komentar nama, kelas, stambuk, kemudian bagaimana cara nonton, lalu kirim. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.